Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat sayur lodeh tahu tempe yang enak dan nikmat dengan bumbu iris. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Dan kita langsung saja ke bahan-bahannya ya teman-teman. Di sini saya pakai 2 kotak tempe dan juga 3 kotak tahu yang ukurannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan juga dengan sedikit kacang panjang seperti ini. Ini sudah saya potong-potong ya. Nah, untuk tahu tempenya ini akan lanjut kita potong-potong juga. Nah, untuk potongannya sendiri sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika teman-teman ingin memotongnya agak lebih besar lagi atau lebih kecil lagi, silahkan ya. Nah, untuk kali ini saya akan potongnya itu seperti ini aja ya teman-teman. Dan lakukan proses ini sampai selesai ya. Nah, ini untuk tempenya sudah selesai kita potong. Selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kita akan lanjut memotong tahunya ya teman-teman. Nah, untuk tahunya sendiri saya potongnya itu seperti ini aja ya. Nah, untuk hasil potongannya sendiri sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika teman-teman ingin memotongnya itu lebih besar atau kecil, silahkan ya. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Dan ini sudah ya. Selanjutnya akan kita sisihkan juga. Dan untuk bahan-bahannya ini sudah siap semua. Selanjutnya kita lanjut untuk menyiapkan bumbu irisnya ya teman-teman. Nah, di sini saya pakai 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan sedikit lengkuas. Dan untuk cabai hijaunya di sini saya pakai 2 buah aja. Kemudian di sini juga saya pakai 1 buah cabai merah. Dan ini langsung aja akan saya iris-iris langsung ya. Untuk mempersingkat waktu, di sini videonya saya skip aja. Dan ini dia hasilnya. Semua bumbunya itu sudah saya iris kecuali lengkuasnya ya teman-teman. Ini cukup kita geprek aja seperti ini. Dan di sini sudah saya siapkan juga santan dengan kekentalan sedang. Nah, ukurannya ini tidak terlalu banyak ya teman-teman, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Dan kita lanjut ke proses selanjutnya. Untuk tempenya di sini akan saya goreng terlebih dahulu. Ini kita goreng tidak usah terlalu kering ya teman-teman, cukup sampai warnanya itu berubah jadi kuning keemasan. Jangan sampai kering sekali ya teman-teman. Nah, cukup seperti ini aja. Ini sudah boleh kita angkat ya dan kita tiriskan. Dan jika sudah, selanjutnya di sini kita goreng juga untuk tahunya ya teman-teman. Ini kita gorengnya tidak usah terlalu kering ya, cukup sampai kulit luarnya itu berubah aja jadi agak-agak kuning gitu ya teman-teman. Nah, ini akan coba kita balik. Nah, cukup seperti ini aja ya. Ini kita balik semuanya. Nah, selanjutnya ini sudah boleh kita angkat ya teman-teman. Tidak usah terlalu kering dan matang. Nah, ini kita angkat semuanya dan kita tiriskan. Dan di sini untuk minyaknya sudah saya kurangin ya teman-teman. Selanjutnya boleh kita masukin perbawangannya. Ini bawang putih dan bawang merahnya. Saya masukkan terlebih dahulu, kemudian kita oseng-oseng sampai warnanya ini berubah jadi kuning keemasan atau sampai mengeluarkan aroma harum ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya boleh kita masukin semua bahan yang lainnya. Ini akan kita aduk-aduk rata sampai cabenya ini tidak berbau langu ya teman-teman. Dan saat cabenya dimasukin, ini aromanya sangat harum ya teman-teman. Apalagi ditambah dengan cabai hijaunya, makin menambah harumnya itu terasa makin enak ya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya boleh kita masukkan bahan yang lainnya seperti tempe, tahu. Nah, ini saya aduk-aduk rata terlebih dahulu. Nah, jika sudah, selanjutnya boleh kita masukkan kacang panjangnya teman-teman. Ini sudah saya cuci bersih. Dan lanjut saja kita akan masukkan juga santannya.
Nah, untuk banyak santannya sendiri teman-teman boleh sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jika ingin lebih banyak lagi silahkan ditambahkan ya. Dan selanjutnya di sini akan kita tunggu sampai kuahnya ini mendidih. Dan sebelum itu kita akan langsung memasukkan bumbunya ya teman-teman. Di sini saya pakai sedikit lada bubuk. Kemudian setengah sendok teh garam. Dan di sini saya masukkan juga setengah sendok teh kaldu jamur. Buat teman-teman yang suka dengan cita rasa manis boleh ditambahkan dengan sedikit gula ya teman-teman. Nah, untuk gulanya di sini saya skip. Nah, ini kuahnya sudah mendidih ya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk icipi rasanya ya, apakah sudah pas. Jika masih kurang untuk bumbunya boleh ditambahkan ya. Nah, ini sudah siap ya teman-teman. Ini boleh kita pindahkan ke piring saji. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sangat cocok dinikmati dengan nasi hangat. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Di video kali ini saya akan berbagi resep masakan sehari-hari yang sangat enak dan simple pastinya. Nah, mau tahu cara membuatnya seperti apa? Simak video ini hingga selesai ya. Kemudian kita lanjut saja ke bahan-bahan yang kita gunakan. Di sini ada 1 papan tempe, ada toge dan juga kacang panjang. Nah, di sini saya gunakan sedikit aja ya teman-teman. Ada juga 1 buah wortel. Untuk wortelnya sudah saya potong-potong juga. Kemudian semua sayuran ini sudah saya cuci bersih ya. Kita lanjut ke bumbu yang kita gunakan. Di sini ada 3 cabai merah, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan sedikit jahe ya. Dan selanjutnya untuk bumbunya ini akan kita haluskan nanti ya teman-teman. Kita lanjut ke bumbu-bumbu yang lainnya. Di sini ada kunyit bubuk, lada bubuk, garam, dan juga gula ya. Lanjut, di sini saya juga menggunakan 3 sendok makan creamer bubuk. Nah, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, di sini akan saya potong-potong tempenya menjadi beberapa bagian. Untuk besar kecilnya sesuaikan dengan selera masing-masing ya, teman-teman. Nah, di sini saya gunakan ukuran seperti ini ya, teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bumbunya ya. Nah, di sini bumbunya sudah saya haluskan. Kemudian langsung saja kita akan masak sampai kadar airnya berkurang ya, teman-teman. Dan ini dia bumbunya sudah tanak. Kadar airnya sudah berkurang ya teman-teman. Selanjutnya akan saya masukkan wortelnya. Kita masukkan semua sayurannya ya teman-teman. Nah, di sini saya masukkan juga kacang panjang yang sudah dipotong tadi ya. Dan tempenya juga kita masukkan sekaligus. Dan tahap selanjutnya ini akan kita tambahkan air. Dan untuk banyaknya sendiri air yang kita gunakan sesuaikan dengan takaran sayurannya ya teman-teman. Jika sayurannya banyak atau bahan-bahannya banyak, gunakan air yang agak banyak juga ya teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin kuah yang sedikit, silahkan dikurangi airnya. Kita masak ini sampai mendidih ya teman-teman. Kemudian ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Selanjutnya akan saya masukkan perbumbuannya. Di sini saya masukkan semuanya. Nah, di sini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman agar bumbunya itu meresap ke sayurannya dan juga tempenya ya. Jangan lupa untuk dicicipi rasanya ya teman-teman. Jika kurang boleh ditambahkan. Tahap selanjutnya di sini saya masukkan creamer bubuknya. Nah, ini berfungsi sebagai pengganti santan ya. Atau teman-teman jika ingin pakai santan instan atau santan segar silahkan ya.
Nah, lanjut saja ini akan kita aduk-aduk rata. Selanjutnya untuk di tahap akhir boleh kita masukin sayur togenya ya. Nah, ini togenya sengaja kita masukin akhir ya, agar teksturnya itu masih crunchy. Atau balik lagi sesuai selera teman-teman ya. Jika ingin sayurannya itu lebih matang, silahkan ya. Nah, di sini jangan lupa untuk icip rasanya ya jika sudah pas. Selanjutnya ini sudah boleh kita hidangkan. Selanjutnya akan saya pindahkan ke mangkuk saji. Dan ini dia hasilnya. Ini sangat enak dinikmati dengan nasi hangat. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.